Shalom, selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Semoga kita dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar satu tema yang berjudul Allah sumber kemenanganku. Mari kita berdoa. Allah sumber kemenangan hidup kami datang kepadamu dalam ibadah online ini. Meletakkan sejenak semua pergumulan hidup kami, menundukkan hati dan menjernihkan diri kami untuk belajar dengan tulus memuji-Mu melalui pujian dan penyembahan ini. Allah sumber kemenangan hidup kami, saatnya kami mendengar satu kebenaran firman Tuhan yang akan menerangi jalan hidup kami. Berilah telinga untuk peka mendengar, kerelaan hati untuk diajar, dan keteguhan hati untuk melakukannya dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang diharapkan seorang raja dalam sebuah pertempuran? Tentunya adalah sebuah kemenangan. Kemenangan seorang raja dalam berperang tak terjadi begitu saja. Ada sebuah tujuan besar dalam memenangkan peperangan, yaitu menguasai tanah atau kerajaan milik raja lain dan memperbesar wilayah kekuasaannya. Yang menang adalah yang terkuat, paling disegani, dan paling dianggap berjaya. Tentunya berbagai upaya, persiapan, perencanaan, dan strategi dilakukan seorang raja untuk melakukan peperangan. Mulai dari mempersiapkan pasukannya yang tangguh, dengan mental yang berani mati, skill bertempur di medan peperangan, entah dengan pedang, panah, atau apapun juga peralatan lainnya. Tak lupa juga kuda yang dipersiapkan untuk peperangan bukan kuda biasa, tetapi diberi makan khusus, dilatih dan diperlengkapi untuk berbagai fasilitas perang terbaik. Cadangan makanan juga diperlukan untuk memberi tenaga kepada pasukan berani mati sang raja. Tapi hari ini kita akan membaca Amsal pasal 21 ayat 31 yang menyatakan kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Saudara, mari kita membaca secara lengkap Amsal pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-31. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkan kemana ia ingini. Setiap jalan orang lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Mata yang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Orang fasik diseret oleh penganiayaan mereka karena mereka menolak melakukan keadilan. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Hati orang fasik mengingini kejahatan, dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Jikalau si pencemooh dihukum, orang yang tak berpengalaman menjadi bijak, dan jikalau orang bijak diberi pengajaran, ia akan beroleh pengetahuan. Yang Maha Adil memperhatikan rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Pemberian dengan sembunyi-sembunyi memadamkan marah, dan hadiah yang dirahasiakan meredakan kegeraman yang hebat. Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Orang yang menyimpang dari jalan akal budi akan berhenti di tempat arwah-arwah berkumpul. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang bebal memboroskannya. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan.
Orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Orang yang kurang ajar dan sombong pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Korban orang fasik adalah kekejian, lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud jahat. Saksi bohong akan binasa, tetapi orang yang mendengarkan akan tetap berbicara. Orang fasik bermuka tebal, tetapi orang jujur mengatur jalannya. Tidak ada hikmat dan pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara, di Amsal 21 ayat 31, saya ulangi, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Amsal ini, saudara, ditulis oleh seorang raja yang sangat terkenal akan kebijaksanaannya, yakni Raja Salomo. Raja Salomo mengatakan bahwa kemenangan ada di tangan Tuhan. Sebuah karya sastra yang indah tentunya, yang dikenang dari ayahnya yang sangat hebat sebagai raja yang sering menang dalam medan peperangan, yakni Raja Daud. Saudara, karena kepiawaian Raja Daud mengakibatkan penulis kitab Amsal ini, yaitu Raja Salomo, hidup dalam zaman yang tenang. Tenang tuh bebas dari peperangan dan hidup dalam masa keemasan kerajaan Israel. Dalam zaman inilah karya sastra bebas dan banyak ditulis oleh Raja Salomo dan juga orang-orang bijak lainnya. Sudah, mari mengenang sejenak ya, kemenangan demi kemenangan yang dialami oleh Raja Daud, yaitu ayah dari Raja Salomo. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, masa muda Daud adalah seorang penggembala kambing domba milik ayahnya. Sosok pemuda yang merupakan anak bungsu dari Bapak Isai ini berpenampilan sederhana, rajin, dan memiliki hati yang baik. Namun tentunya jauh dari harapan sang ayah untuk menjadi panglima ataupun menjadi seorang raja. Perawakan Daud tak sebesar kakak-kakaknya yang adalah panglima di kerajaan Raja Saul. Saudara, sejak pertemuan pertama Nabi Samuel melihat Daud, Tuhan menyuruh Nabi Samuel untuk mengurapinya. Lalu Samuel mengurapinya dan roh Tuhan berkuasa atas Daud. Tuhan berfirman, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tak lama kemudian, saudara, karir Daud meningkat dari sang penggembala domba menjadi pelayan di dalam kerajaan Saul. Daud diminta memainkan kecapi saat Raja Saul sedang gundah dan berhasil menenangkan hatinya dengan kecapinya. Saudara, Raja Saul sangat mengasihi Daud dan ia menjadi pembawa senjatanya. Ya, saudara, dari penggembala menjadi pemain kecapi dan pembawa senjata raja. Daud disukai oleh Raja Saul dan dimintanya untuk menjadi pelayannya. Hari yang bersejarah itu menghantarkan Daud menuju karir yang lebih tinggi lagi, saudara, dalam istana Raja Saul. Apa itu? Yaitu pada saat Goliat, sang raksasa Filistin, menantang orang Israel untuk melawan seorang lawan seorang. Tantangan orang Filistin itu adalah tantangan kepada sebuah kerajaan Israel yang dipimpin oleh Raja Saul. Karena kalau kalah dalam peperangan yang seorang lawan seorang itu, maka yang kalah akan menjadi budak yang menang. Saudara, tantangan dari Goliat si raksasa Filistin itu berdengung dari pagi hari dan petang hari selama 40 hari lamanya. Tak seorang pun dari orang Israel yang berani melawannya. Bahkan dikatakan mereka cemas hati dan sangat ketakutan. Saat itulah Daud yang masih muda belia tampil dengan beraninya menawarkan diri untuk melawan Goliat kepada Raja Saul.
Tentunya saudara, kakak-kakak Daud melarangnya dan menyuruhnya pulang untuk menggembalakan kambing domba saja. Raja Saul pun awalnya meragukan Daud karena ia menganggap Daud masih sangat muda dan belum berpengalaman. Saudara, mari kita melihat jawaban dari Daud kepada sang raja. Daud berkata, "Ya Raja, hambamu ini biasa mengembalikan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Saudara lihat ya, entah keberanian Daud itu datang dari mana, tapi pengalaman kesendiriannya di padang rumput yang sunyi saat ia menggembalakan domba adalah pembelajaran bermakna yang telah memulai jati dirinya menjadi seorang yang tak takut akan apapun juga. Saudara, dalam kesendiriannya di padang rumput yang sunyi itu telah mempertemukan Daud dengan Allah semesta alam yang berkuasa menyelamatkan jiwanya dari cengkraman binatang buas dan membuatnya percaya akan pertolongan datang hanya dari Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat pengalaman kesendirian bisa menjadi pengalaman perjumpaan kita dengan Allah yang tentunya akan semakin menguatkan jiwa kita. Saudara, mari kita melihat di medan perang yang pertama. Di medan perang yang pertama, saudara, melawan Goliat, Daud berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu kepada mayat tentara Filistin, kepada burung-burung di udara, dan kepada binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang atau bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua sama-sama tahu akhir dari cerita itu Daud memenangkan pertempuran hanya dengan batu kecil yang dilemparkan ke kepala Goliat, dan ketika Goliat terjatuh di tanah, Daud berlari mengambil pedang milik Goliat dan memenggal kepala Goliat. Itulah awal kemenangan Raja Daud dalam peperangan yang pertama di medan pertempuran. Saudara, kisah yang tak terlupakan itu menghantarkan Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Dalam kisah-kisah selanjutnya, saudara, Daud diangkat pula menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya, saudara, sebab Tuhan menyertai dia. Ada banyak kisah dalam Alkitab mencatat Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Saudara, Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Saudara, pertanyaannya, dari mana datangnya kemenangan Daud? Tentu dari Tuhan. Daud sadar benar akan hal ini. Hati Daud berpaut kepada Tuhan. Jiwa Daud memuliakan Tuhan. Dalam kesendirian ketika ia masih muda, ia telah mengenal Allah sang semesta alam. Daud mengenal kehebatan dan kuasa Allah yang tak terbatas dalam setiap perjalanannya. Matanya menyaksikan sendiri bagaimana kemenangan itu diberikan Allah kepadanya. Saudara, kata kuncinya adalah Daud, hatinya berpaut kepada Allah. Saudara, dari kisah ini setidaknya kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, kemenangan dimulai dari dalam hati, saudara. Salomo mengatakan dalam Amsal 21 ayat yang ke-1,
Hati raja seperti batang air di tangan Tuhan, dialirkan kemana ia ingin. Ini hendak mengatakan pada kita, saudara, Tuhan itu mengendalikan hati seorang raja. Jika Tuhan memegang dan dapat menuntun seseorang yang memiliki kuasa seperti seorang raja, maka Tuhan juga bisa melakukannya kepada pria dan wanita yang Dia pilih. Saudara, Raja Saul adalah raja pertama Israel yang juga dipilih oleh Allah. Saat hati Raja Saul berpaut pada Allah, ia mengalami kemenangan dan kedamaian. Tetapi tahun-tahun menjadi raja telah mengubah hati Raja Saul menjauh dari Allah. Seorang yang awalnya dekat dengan Allah menjadi musuh Allah. Dari melakukan kebenaran menjadi melakukan kejahatan. Roh Allah telah meninggalkan Raja Saul. Allah telah memilih pengganti Saul, yaitu Daud. Allah memilih Daud menjadi raja karena apa, saudara? Karena hatinya berpaut pada Allah. Saudara, saat Allah hendak memakai siapapun untuk pekerjaannya, Allah selalu memulai dengan merenovasi hatinya. Sebab hati adalah pusat kehidupan. Saudara, Amsal 21 ayat yang kedua yang tadi kita baca mengatakan, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Saudara, secara alami, sebagai manusia, kita menganggap benar jalan yang kita tempuh. Dengan kebanggaan diri, merasa benar, tetapi sesungguhnya Tuhan yang mengetahui. God knows, saudara. Yang Tuhan inginkan adalah kemenangan di dalam hati kita, saudara. Kabar baiknya adalah tak seorang pun dapat menaklukkan hati kita, saudara, selain Tuhan. Hati adalah pusat sebuah kehidupan. Baik itu seorang yang berkuasa seperti raja ataupun manusia yang biasa. Kemenangan dalam kehidupan ini selalu dimulai dari kemenangan di dalam hati. Pertanyaannya, saudara, siapa yang berkuasa untuk mengisi hatimu hari ini? Iri hati dan kesombongan dimulai di dalam hati dan terekspresi dalam tindakan. Itulah yang terjadi pada Raja Saul. Saat hati sang raja tidak lagi dipenuhi Roh Allah, ia mulai melihat orang yang lebih hebat dari dirinya sebagai pesaing. Jiwanya mulai terancam, hatinya tak tentram, hidupnya gelisah karena ia dipenuhi iri, dengki, dendam, khawatir, curiga pada Daud yang telah memenangkan peperangan demi peperangan. Padahal, saudara, jelas Daud itu berperang di bawah kekuasaan Raja Saul. Hati Raja Saul yang telah menjadi gelap mengakibatkan kesalahan dalam tindakan, sehingga ia berniat beberapa kali untuk membunuh Daud. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati adalah pusat dari kehidupan. Saat hati kita menjadi gelap, mata kita ikut gelap dan tindakan kita juga mengarah ke jalan yang sesat. Segera waspadai akan hal ini. Saudara, Tuhan mengenal hati. Tuhan itu menguji hati. Tuhan tahu siapa orang yang hatinya berpaut padanya. Allah adalah sumber kedamaian hati. Kemenangan kita, saudara, terhadap gejolak yang ada di dalam hati yang tak terlihat itu hanya bisa dilakukan dengan mengizinkan Dia untuk bertahta di dalam hati kita. Saudara, pertanyaannya, apa yang sedang kita alami hari ini? Apakah kita dipenuhi dengan amarah, kesal, dendam, sulit mengampuni, iri hati, kecewa, atau apa, saudara? Mengetahui bahwa Allah adalah sumber kemenangan kita, Allah ingin sekali membawa hidup kita pada kemenangan demi kemenangan. Saudara, dan kemenangan itu selalu dimulai di dalam diri kita. Dan Allah memulainya dari hati kita. Jangan keraskan hatimu, belajarlah mengampuni. Belajarlah memiliki kasih. Jika sulit, saudara, kita bisa meminta kepada sumber kasih, yaitu Allah sendiri. Doa dan kesendirian menjadi obat penyembuh hati yang terluka. Firman kehidupan menjadi jawaban yang memperbaharui hati kita. Ajaran dan bimbingannya selalu benar dan menyegarkan kehidupan kita. Yang kedua, saudara, kemenangan dimulai dari dalam rumah. Daud menjadi putra bungsu Isai yang menyenangkan hati ayahnya, penurut dan penyayang keluarga. Kebaikan hatinya terasa dimulai dari dalam rumahnya, saudara. Kepedulian kepada saudara-saudaranya lah yang diajarkan ayahnya kepada Daud telah menghantarkan Daud menuju istana Raja Saul. Saudara, apa yang terjadi di dalam istana saat Daud pertama kali datang?
Daud menenteramkan hati sang raja yang sedang gundah gulana. Ia mulai dari dalam istana raja, saudara. Orang yang hatinya telah berpaut kepada Allah, ia akan memberikan kedamaian kepada orang-orang terdekatnya. Siapa orang terdekat kita, saudara? Tentu adalah keluarga kita. Orang yang ada tinggal bersama kita di dalam rumah. Kemenangan yang diberikan oleh Allah tak pernah jauh dari kemenangan relasi yang ada di dalam keluarga. Saudara, bagaimana perlakuanmu terhadap keluargamu saat ini? Apakah mereka menjadi orang yang pertama merasakan kedamaian dengan adanya dirimu di tengah-tengah keluarga? Apakah keberadaan kita menjadi sukacita atau duka cita? Apakah keberadaan kita menjadi alat damai atau alat perang? Menjadi sumber solusi atau sumber masalah bagi keluarga? Saudara, ketika hubungan vertikal dengan Tuhan menjadi benar, maka hubungan dengan sesama horizontal menjadi benar juga. Melakukan apa yang baik selalu dimulai dari dalam rumah. Amsal 21 ayat 19 mengatakan, lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Saudara, peace in home. Damai ada di dalam rumah. Ini menunjukkan great value, ya, nilai besar dari kedamaian dan kebahagiaan selalu dimulai di dalam rumah. Dalam berhubungan dengan sesama, kita diminta untuk memelihara mulut dan lidah. Sebab apa, saudara? Kepada orang yang menjaga mulut dan lidahnya, memelihara dirinya dari kesukaran. Saudara, COVID-19 ini yang terjadi berbulan-bulan membuat banyak orang WFH, saudara ya, work from home, bekerja dari rumah. Berkumpul dengan keluarga lebih banyak, lebih sering. Tetapi ironisnya, saudara, tingkat perceraian semakin tinggi. Keluarga seharusnya menjadi sumber kedamaian bagi anggota keluarganya. Tempat pertama kita bertumbuh. Tempat pertama kali kita merasakan cinta kasih. Saudara, ada aturan di dalam keluarga. Hormatilah orang tuamu. Kasihilah istrimu. Tunduklah pada suamimu. Jangan bangkitkan amarah pada anakmu. Saudara, jika peran ini dilakukan, masing-masing anggota keluarga sadar, maka keharmonisan akan terjadi. Amarah seharusnya tidak tinggal menetap di dalam rumah, saudara. Tempatnya amarah itu ada di padang gurun yang panas di siang hari dan dingin di malam hari. Saudara, rumah menjadi tempat doa bersama, bermain bersama, berbagi kasih bersama, berbagi suka duka bersama. Saudara, ketika Allah memberikan tempat terbaik untuk kita tinggal bersama dengan keluarga kita, mari kita cintai keluarga kita dengan segenap hati kita. Bagian yang ketiga, saudara, kemenangan dimulai di dalam pekerjaan. Saudara, saat hati menjadi benar, maka segala jalan menjadi benar dan adil. Inilah yang diinginkan Tuhan, lakukan kebenaran dan keadilan, lebih dikenan Tuhan daripada korban. Amsal 21 ayat 3. Jalan yang dipilih adalah jalan yang jujur. Amsal 21 ayat yang ke-8. Saudara, kemenangan dalam hati juga terpancar dari cara kita bekerja. Saudara, Amsal 21 ayat 25 mengatakan, si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Sedangkan rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Sejak manusia pertama kali diciptakan, Allah memberi manusia kuasa untuk berkarya menjadi partner kerja Allah di dunia ini. Saudara, ini adalah panggilan Allah bagi manusia, bekerja. Saudara, maka kerjakan pekerjaanmu apapun hari ini dengan segenap hati. Saudara, kita melihat ketika Daud menjadi penggembala domba, ia bekerja dengan segenap hati. Ia menjaga kawanan domba, memberi makan dan minum yang terbaik, dan menjaganya dari binatang buas. Lalu ketika Daud menghibur hati Raja Saul di dalam istana kerajaan, saudara, ia bermain kecapi dengan segenap hati, sehingga ia menjadi pelayan raja. Raja sangat suka kepadanya yang mampu menenteramkan jiwa raja. Ketika Daud pergi berperang, ia mengerahkan segenap kemampuannya untuk mengalahkan musuh. Maka apapun yang dikerjakan Daud, Tuhan menjadikannya berhasil. Pertanyaannya, saudara, bagaimana dengan upaya kita dalam dunia pekerjaan kita hari ini? Allah yang memberikan kemenangan, ia memberikannya dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kepada
hati kita, kepada relasi kita, kepada apa yang sedang kita kerjakan. Namun tentu saudara, ada bagian yang kita harus kerjakan dengan segenap hati kita. Apakah hari ini kita termasuk orang yang sedang berjuang untuk menang dalam pekerjaan, atau malah saudara mengerjakan bagian kita? Apakah kita adalah orang yang sering menuntut atau sering bersyukur? Apakah kita menghormati atasan kita, atau kita menghormatinya hanya sekedar saja di depan mereka? Saudara, hari ini kita menyadari Allah selalu menjadi sumber kemenangan kita sebagai umat percaya. Kemenangan Allah dimulai dari dalam hati, saudara. Kemenangan Allah dimulai dari dalam rumah kita. Kemenangan Allah dimulai dari apa yang kita kerjakan. Mari libatkan Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita, maka Ia akan membuat apa yang kita kerjakan menjadi berhasil. Amin. Tuhan, kami bersyukur mengetahui Engkau mengasihi kami, menenteramkan jiwa kami. Kami bersyukur hari ini kami belajar bahwa Engkau, Allah, adalah sumber kemenangan hidup kami. Hati kami yang telah terpaut kepada Tuhan, ataupun yang telah jauh, Engkau bawa kembali ya Tuhan. Engkau yang menilik setiap hati kami, dan Engkau yang mengobati isi luka hati kami, membawa kembali ke tangan-Mu. Engkau yang memperbaiki relasi demi relasi yang terjadi di dalam rumah kami, dan Tuhan juga berkarya melalui apapun yang kami kerjakan. Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu Tuhan, yang masih bergumul di dalam amarah, kekecewaan, iri hati, dendam. Tuhan, berbelas kasihlah dan tolonglah kami, umat-Mu, sehingga kami diperbaharui hati, menjadi seperti hati Tuhan. Kami berdoa setiap relasi-relasi yang telah rusak, renggang, jauh, Tuhan kembali pulihkan dan dekatkan. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami dengan apapun yang kami kerjakan. Biarlah kami memiliki kesetiaan di dalamnya, dan Tuhan memberkati seluruh pekerjaan jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.